you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Baiklah, untuk materi yang pertama mengenai self-efficacy akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Lutfi. Padanya, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi self-efficacy itu merupakan keyakinan diri seseorang terhadap kemampuannya dalam melakukan suatu tugas. Self-efficacy berhubungan dengan keyakinan seseorang untuk mempergunakan kontrol pribadi pada motivasi, kognisi, dan afeksi pada lingkungan sosialnya. Self-efficacy mengacu pada keyakinan seseorang dalam menyelesaikan suatu tujuan, menyelesaikan masalah, serta melewati tantangan. Menurut Alwis mengatakan, self-efficacy sebagai persepsi diri individu mengenai seberapa baik dirinya sendiri dalam bertindak dalam suatu situasi. Menurut Spears Jordan Prakoso, self-efficacy adalah keyakinan seseorang bahwa dirinya akan mampu melaksanakan tingkah laku yang dibutuhkan dalam suatu tugas. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai ekosistem akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Sania. Padanya dipersilakan. Baiklah, materi yang kedua adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Kemudian, ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisiknya, sehingga aliran energi menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan organisme. Yang terakhir adalah istilah dua macam ekosistem di bumi kita ada dua, yaitu ekosistem yang tercipta tanpa campur tangan dari manusia. Yang kedua ada ekosistem yang ada campur tangan oleh manusia itu sendiri. Sekian pengertian dan penjelasan tentang ekosistem. Baiklah, terima kasih Saudari Sania atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Novi. Kepada Saudari Novi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dari pembahasan kelompok kami yaitu Pantai Kutut merupakan salah satu pantai di Provinsi Lampung yang mudah dicapai. Letaknya tidak jauh dari Bandar Lampung yang merupakan kota yang berkembang di provinsi ini serta memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Jika Anda singgah ke Bandar Lampung, Anda dapat menikmati berbagai permainan dan pilihan pantai di Pantai Kutut. Pantai Kutut sangat direkomendasikan bagi siswa SD atau MI yang ingin belajar ekosistem di alam terbuka. Ada banyak pepohonan di pantai, membuat pantai ini rindang serta banyak ikan di laut dengan ombak yang cukup tenang. Pantai Kutut memiliki ekosistem diantaranya yaitu tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tumbuhan di Pantai Kutut yakni plankton, alga, lumut, dan rumput laut dan lain-lainnya. Sedangkan untuk hewan yakni ikan, siput, udang kecil, dan lain sebagainya. Penerapan pembelajaran self-efficacy bagi siswa SD atau MI dapat diterapkan melalui kegiatan berdiskusi dengan teman, di mana diharapkan siswa yang aktif dalam proses pembelajaran diharapkan mampu memberikan motivasi dan semangat pada siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Untuk materi ekosistem, pendidik atau guru juga dapat mengajak siswa untuk belajar di alam seperti di Pantai Kutut. Diharapkan dengan belajar langsung di alam, siswa lebih mampu untuk menguasai materi yang diajarkan serta dapat meningkatkan self-efficacy pada para siswanya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Novia atas penyampaian materinya. Baiklah, di sini kami membuka termin pertanyaan di mana satu termin berisikan dua penanya. Kepada yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Baiklah, silakan kepada Saudari Fikria untuk menyampaikan pertanyaannya. Baiklah, pertanyaannya di sini Pantai Kutut itu kan objek wisata di Bandar Lampung. Jadi di situ banyak para wisata yang membawa bekal atau makanan yang berbagai macam sampah plastik.
Nah, di sana ada berbagai wisata yang membuang sampah pada tempatnya dan yang tidak. Gitu. Limbah plastik juga membuat pencemaran ekosistem. Dan pertanyaannya, bagaimana plastik dapat mengancam ekosistem laut? Terima kasih saudara Fitri atas pertanyaannya. Bagaimana pada materi? Apakah pertanyaan dari saudari Fitri dapat dipahami? Baik, jika dapat dipahami, selanjutnya untuk penanya selanjutnya yaitu saudari Widya. Pada Widya dipersilakan. Jadi di sini saya akan menanyakan tentang kan tadi ada pembahasan tentang ekosistem di Pantai Bogor. Nah, saya ingin bertanya bagaimana dampak terbesar yang dialami oleh masyarakat daerah Pantai Bogor jika ekosistem yang ada di Pantai Bogor itu rusak? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kembali pada saudari Widya atas pertanyaannya. Bagaimana pemateri dapat dipahami pertanyaan dari saudari Widya? Jika dapat dipahami, baiklah, berikan waktu untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, untuk pertanyaan saudari Widya akan dijawab oleh rekan saya, saudari Lutfi. Padanya dipersilakan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Widya. Pertanyaannya, bagaimana plastik dapat mengancam ekosistem laut? Sebenarnya plastik itu kan yang kita ketahui, kalau plastik itu kan susah diuraikan ya. Apalagi kalau misalkan para wisatawannya itu pada buang sampah plastik di laut, terus biota lautnya itu nggak sengaja kemakan, plastik yang ada di dalam perut mereka itu tuh nggak bakal hancur dalamnya. Jadi apalagi kalau misalkan dapat mengumbat pernapasan ikan gitu atau kura-kura atau sebagainya, itu dapat menyebabkan biota laut itu pada mati. Di sini dijelasin kalau plastik itu tuh adanya partikel mikroplastik logam berat. Jadi sudah pencernaan dalam. Lalu bagaimana cara kalian memberitahu atau memperingati para pengunjung untuk membuang sampah pada tempat? Sebenarnya dari dahulu kala juga sudah dikasih tahu kalau misalkan kita sudah buang sampah sembarangan ya. Jangan bisa. Jadi dikata jalan. Ulang kamu. Enggak usah, nanti kamu jawab aja, Tadi kamu jawab pertanyaan sama hari ini. Sudah banyak dari dulu udah. Kamu aja dari pertanyaan kamu aja deh. Jadi tadi yang dimaksud pencernaan di dalam laut karena limbah plastik. Lalu bagaimana cara kalian memberitahu atau memperingati para pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya? Ya, sebenarnya menyuruh pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya udah dilakukan dari dulu kala ya kan. Jadi tugas kita ya salah satunya itu harus sadar diri dari kita sendirinya, itu harus sadar dari diri sendiri sebelum ada yang menyadarkan gitu. Kalau misalkan plastik itu tuh sangat berbahaya untuk ekosistem laut. Jadi sebelum kita disuruh buat jangan buang sampah di sekitaran laut, dari kitanya sendiri itu tuh udah ada kesadaran loh kalau jangan buang sampah sembarangan. Gitu sih. Baiklah, pada saudari penanya, apakah jawaban dari saudari Lutfi sudah jelas? Cukup jelas.
Dan untuk pertanyaan semua, apakah ada yang ingin menambah atau yang enggak? Jawaban dari saudari Yuki. Boleh nambahin nggak sih? Moderator boleh nambahin kayak membuat Terus sama menyediakan tempat tong sampah. ya Ini bisa ada nggak tambahan? Iya, tambahan. itu sudah dipotong. Mulai ada pakar yang izin Menambahkan dari saya sendiri itu menambahkan saja. baiklah, jika tidak ada yang ingin menambah atau menambah, saya sendiri izin untuk menambahkan jawaban dari saudara ini. Bagaimana cara kita atau solusi kita agar para turis atau wisatawan itu tidak membuang sampah sembarangan? Yang pertama, kita itu harus memberi peringatan dengan cara membuat banner atau tulisan mengenai dilarang buang sampah di sini atau dilarang buang sampah sembarangan. Jika tidak diindahkan, kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan cara memberikan atau menambahkan fasilitas seperti kotak sampah di titik-titik di mana para wisatawan ini sering membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga, jika tidak diindahkan juga, kita bisa membuat atau mengadakan adanya denda. Jadi bagi setiap para wisatawan atau turis yang membuang sampah sembarangan dan diketahui, dia bisa membayar denda dengan denda yang ditentukan atau disepakati bersama. Begitu tambahan dari saya. Bagaimana? Sudah jelas? Apakah sudah jelas? Cukup jelas. Baiklah, untuk cukup sekian pertanyaan dari Fitria sudah jelas. Berarti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari saudari Widya kepada saudari yang akan dijawab oleh saudari Sania. Kepada saudari Sania dipersilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya untuk moderator. Kemudian, bagaimana dampak terbesar bagi masyarakat Mutun di sekitar pantai Mutun jika ekosistem sekitar pantai Mutun rusak? Sudah jelas bahwa kerusakan ekosistem akan membawa akibat yang banyak. Padahal hal ini sangat disayangkan karena ekosistem laut sangatlah indah dan beragam serta sumber daya lautnya juga sangat melimpah. Pemanfaatan sumber daya laut oleh manusia, apalagi di sekitar masyarakat pantai Mutun, itu bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun, jika ekosistem laut telah rusak, sampai menyebabkan minimnya sumber daya laut, maka masyarakat di sekitar pantai Mutun itu yang akan dirugikan. Mereka dirugikan oleh perilaku mereka sendiri. Adapun penyebab dari rusaknya ekosistem laut itu, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yang pertama tadi, adanya tumpukan sampah-sampah yang utamanya adalah sampah plastik yang susah untuk terurai, itu menyebabkan rusaknya ekosistem di sekitar pantai Mutun misalnya. Selain itu, pencemaran yang terjadi di laut juga menyebabkan buruknya kualitas ikan-ikan yang akan mereka jual. Selanjutnya, seperti nelayan di daerah pantai Mutun, ekosistem terumbu karang menjadi rusak akibat ulah nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan bom, racun, pukat, dan sebagainya, sehingga kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom tersebut menyebabkan terumbu karang itu hancur hingga ikan-ikan menjadi mati, ataupun ikan-ikan mencari ekosistem yang masih terjaga sehingga di sekitar pantai Mutun tersebut sudah tidak ada lagi ekosistem ikan-ikan dan juga hancurnya terumbu karang. Kerusakan ekosistem laut itu sendiri adalah masalah yang sangat kompleks dan cukup serius yang perlu ditangani oleh sungguh-sungguh oleh masyarakat dan juga pemerintah. Nah,
Selanjutnya, tanggung jawab negara sebagai kelestarian laut di Indonesia sangatlah besar. Kebijakannya harus dikeluarkan dengan berat apabila ada masyarakat yang ketangkap basah dengan sengaja merusak ekosistem laut itu sendiri. Kemudian bagi masyarakat di sekitar di sekitar Pantai Mutun harus menanamkan sikap tanggung jawab dan peduli tentang ekosistem laut di sekitar Pantai Mutun itu sendiri. Kemudian yang terpenting adalah untuk pengunjung atau para wisatawan yang sedang berkunjung ke Pantai Mutun harus punya tanggung jawab penuh juga terhadap kebersihan dan juga saling menjaga lingkungan sekitar Pantai Mutun itu. Jadi kesimpulannya, dampak terbesar bagi masyarakat Mutun itu adalah menurunnya tingkat perekonomian masyarakat Pantai Mutun yang sebagian besar mata pencaharian sebagai nelayan, karena Pantai Mutun itu ekosistemnya telah rusak. Jadi pada intinya kerusakan ekosistem itu akan merugikan masyarakat yang ada di sekitar Pantai Mutun itu, terutama para nelayan, karena sumber daya alam itu seperti ikan itu mati gitu. Nah, untuk pengalihan itu ekosistem itu rusak seperti ikan-ikannya pada mati kan, jadi kerugiannya terhadap nelayan itu mereka nggak bisa dapat ikan yang lebih lagi gitu kan. Nah, pengalihan sumber mata pencaharian yang lain buat nelayan itu sendiri itu apa? Yang bisa dilakukan? Ya. Jadi peralihan mata pencaharian masyarakat Pantai Mutun apalagi oleh nelayan itu bisa kita alihkan mata pencaharian utamanya sebagai nelayan, kita beralih kepada melestarikan ataupun membuat kerajinan-kerajinan dari sekitar benda-benda yang ada di sekitar Pantai Mutun, seperti cangkang-cangkang kerang yang sudah berserakan di tepi pantai atau di pesisir pantai, kita buat menjadi kerajinan ataupun aksesoris yang itu bisa menambah nilai jual ataupun bisa dijual kembali sebagai penghasilan di masyarakat sekitar Pantai Mutun. Selain itu, kita bisa beralih juga kepada UMKM makanan khas di sekitar Pantai Mutun, kita alihkan ke situ, kemudian kita perkuat lagi pemasarannya dengan menggunakan inovasi-inovasi terbaru sehingga masyarakat luar ataupun pengunjung dan para wisatawan tertarik untuk membeli dan juga mencicipi makanan yang ada di sekitar Pantai Mutun tersebut sambil menunggu ekosistem di sekitar Pantai Mutun itu kembali seperti semula atau sedia kala. Baiklah, pada saudari penanya, apakah jawaban dari saudari Sania sudah cukup? Memang jika dirasa sudah cukup jelas, apakah ada dari rekan-rekan saya yang ingin menambah atau menambah pertanyaan dari jawaban dari saudari Sania? Jika cukup, baiklah, sesi pertanyaan kedua akan dibuka. Pada dua penanya dipersilakan. Baiklah, pada saudari Nur Alma Anzizia untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Kan Novia ya, Novia tadi kan menjelaskan tentang pembahasan mengenai Pantai Mutun. Pertanyaannya, kenapa kalian mengambil Pantai Mutun sebagai objek wisata di dalam materi ini? Baiklah, terima kasih saudari Yulia atas pertanyaannya. Selanjutnya pada saudari Estri dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, jadi kita tadi membahas tentang efekasi dan ekosistem. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana hubungan self-efficacy ini dengan ekosistem ini? Baiklah, pada saudari materi, apakah pertanyaan dari Estri sudah jelas dapat kami? Jika sudah jelas, beri kami waktu untuk menjawab pertanyaannya.
Baiklah, di sini rekan saya saudari Novi yang akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurahmazia. Padanya tempat dipersilakan. Ini dijawab dari pertanyaan Nurahmazia. Pertanyaannya adalah mengapa kami mengambil materi mutu sebagai materi dari self-evaluasi. Materi mutu sangat kami rekomendasikan bagi siswa SD atau MI yang ingin belajar ekosistem di alam terbuka. Karena di Pantai Mutu itu terdapat pepohonan yang membuat suasana itu rindang. Jadi anak SD itu bisa fokus gitu dengan suasana angin-angin yang sepoi-sepoi gitu. Jadi nggak terlalu panas juga nggak terlalu dingin gitu. Terus di Pantai Mutu juga banyak ikan-ikan di lautnya dan dengan ombak yang cukup tenang. Jadi ombaknya nggak terlalu tinggi ataupun debit airnya nggak terlalu besar gitu. Pantai Mutu memiliki ekosistem diantaranya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tumbuh-tumbuhan di Pantai Mutu itu ada plankton, alga, rumput, dan rumput laut. Sedangkan untuk hewan yakni ikan, siput, udang kecil, dan lain sebagainya. Jadi anak SD itu bisa dengan ombak yang tenang sama suasananya yang cukup dingin gitu, nggak panas banget dan nggak dingin banget. Jadi mereka bisa fokus dengan apa aja ada di ekosistem di pantai gitu. Saya bisa mengamati bagaimana terjadinya ekosistem, misalnya bagaimana ikan itu makan udang atau terumbu karangnya. Pada pertanyaan apakah jawaban dari saudari Novi jelas? Jelas. Nah, tapi kenapa kalian tetap menggunakan Bungun sedangkan kayak pantai wisata di Lampung itu banyak loh, nggak cuma Pantai Bungun, banyak yang direkomendasikan kayak Pantai Rimbu, Kelarang gitu. Kenapa Pantai Bungun? Ya, menurut kami kenapa Pantai Mutu karena jaraknya yang nggak terlalu jauh. Biasanya kan anak kecil, anak Mas Rio tuh kadang bosan di perjalanan. Jadi kami mengambil yang dekat aja, nggak terlalu jauh dari Bandar Lampung gitu. Jadi biar anak yang nggak terlalu bosan di perjalanan, dan mungkin karena jauh jadi mereka bisa ngantuk gitu atau gimana. Jadi kita ngambil yang dekat karena yang di situ juga banyak pohon juga. Kalau dia dulu kan kayak masih panas, nggak terlalu banyak pepohonan. Pada pertanyaan sudah jelas, sudah kita dapat. Terima kasih kepada penanya dan menjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya dari saudari Estri, dipersilakan pada saudari Lutfi untuk menjawab pertanyaan dari saudari Estri. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Estri, hubungan antara self-efficacy dengan ekosistem. Yang kita tahu tadi, self-efficacy kan keyakinan seseorang untuk menyelesaikan tugasnya. Sedangkan ekosistem sendiri adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan berbalik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ketika di SD itu kan ada materi self-efficacy, ada materi ekosistem kan. Terus kita mengambil pantai untuk sebagai media langsungnya belajar. Jadi mungkin ketika seorang anak murid yang langsung terjun ke ekosistemnya itu self-efficacy mereka makin meningkat gitu. Jadi belajar langsung ke ekosistemnya itu langsung masuk ke otak gitu. Misalkan ada di laut di pantai itu ada di lautnya ada ikan, terus ada kura-kura, terumbu gitu. Walaupun mereka nggak nyelam ke lautnya, tetapi mereka tahu kalau di laut itu ada, di dalamnya ada biota ikan. Bagaimana pada pertanyaan apakah jawaban dari saudari Lutfi sudah jelas? Cukup jelas, jadi ada hubungan atau keterkaitan antara self-efficacy ini dengan ekosistem pada peserta didik kelas 5. Jika sudah cukup jelas, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyampaikan jawaban dari saudari Lutfi? Jika cukup sekian presentasi dari kami, atau diskusi dari kami.
Lebih dan kurangnya kami mohon